Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran kimia. Pada saat ini kita akan mempelajari tentang penurunan tekanan uap jenuh larutan. Ini merupakan salah satu sifat koligatif larutan, yaitu materi kimia kelas 12 semester 1. Kita pelajari langsung tekanan uap ya. Tekanan uap adalah kecenderungan suatu cairan untuk menguap. Apabila suatu cairan mudah menguap, maka tekanan uap tinggi. Sedangkan apabila sulit menguap, maka tekanan uapnya rendah. Jika ke dalam suatu ruangan tertutup dimasukkan pelarut pada suhu tertentu, sebagian pelarut tersebut akan menguap dan memenuhi ruangan tersebut. Nilai tekanan uap tersebut dinamakan tekanan uap jenuh pelarut murni atau dinotasikan dengan P0. Dan jika ke dalam suatu pelarut, misalnya air, dimasukkan zat larut, maka partikel zat larut akan menyebar secara merata ke seluruh bagian larutan, termasuk pada permukaan larutan. Tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh pelarut dari larutan tersebut dinamakan tekanan uap jenuh larutan dengan notasi P. Penurunan tekanan uap jenuh larutan. Coba perhatikan gambar berikut ya. Di sini kita dapat melihat ada pelarut dan ada larutan. Ya. Dalam larutan, zat pelarut berikatan dengan zat pelarut dan bercampur secara homogen. Ini yang menghalangi penguapan dari zat pelarut. Akibatnya, jumlah zat pelarut yang menguap menjadi berkurang dan menyebabkan penurunan tekanan uap larutan. Bisa terlihat dari gambarnya ya, ini ya. Uapnya yang larutan ini lebih sedikit dibanding dengan pelarut ini. Dengan kata lain, tekanan uap larutan lebih kecil daripada tekanan uap pelarut murni. Penurunan tekanan dari P0 atau tekanan uap pelarut murni ke larutan disebut penurunan tekanan uap yang diberi notasi delta P. Dan dirumuskan delta P itu sama dengan P0 dikurangi P. Penurunan tekanan uap larutan non-elektrolit. Menurut hukum Raoult, tekanan uap jenuh larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikalikan dengan tekanan uap jenuh pelarut murni. Maka dirumuskan P sama dengan P0 dikali XP atau P sama dengan P0 dikali NP dibagi NP ditambah NT. Dan delta P sama dengan P0 kali XT. Jadi diingat kembali ya. P itu sama dengan tekanan uap pelarut, P itu tekanan uap larutan, sedangkan P0 itu tekanan uap pelarut murni, XP itu tekanan uap larutan, ya. NP itu mol pelarut dibagi MP itu mol pelarut sama NT-nya itu mol zat terlarut. Sedangkan untuk penurunan tekanan uap larutan elektrolit, jika zat larut adalah elektrolit, maka rumus delta P-nya adalah delta P sama dengan P0 dikali NT dikali I dibagi NT dikali I ditambah NP. I itu sama dengan 1 ditambah dalam kurung N dikurangi 1 kurung tutup kali derajat ionisasi atau kali alfa. Ya, di sini I itu faktor Van Hoff. Hal yang penting tentang zat elektrolit ini, yang pertama zat elektrolit itu meliputi asam, basa, dan garam. Perlu diingat kembali ya, yang asam bagaimana, basa, dan garam. Khususnya untuk elektrolit kuat, alfa itu sama dengan 1, sehingga I-nya itu akan bernilai sama dengan N atau jumlah ion.
Ya, kita simak contoh soal berikut. Tekanan uap air jenuh pada suhu 30 derajat adalah 31,8 mmHg. Jika pada suhu 30 derajat Celcius fraksi mol zat terlarut sama dengan 0,056 mol, maka tekanan uap larutannya adalah A. 1,78 mmHg, B. 33,58 mmHg, C. 17,8 mmHg, D. 30,02 mmHg, E. 28,30 mmHg. Ayo, bisa mengerjakan anak-anak? Ya, kita bahas bersama ya. Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu yang diketahui ya. Yang diketahuinya, nah, sini ada P, itu tekanan uap air pelarut murni ini ya, 31,8. Kemudian fraksi molnya di sini 0,56 mol. Ya, sudah tidak ada lagi yang diketahui. Lanjut, yang ditanyakan adalah tekanan uap larutan atau P. Jawabnya kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, delta P sama dengan P0 dikali XT. Delta P sama dengan 31,8 dikali 0,056. Itu sama dengan 1,7808. P itu sama dengan P0 dikurangi delta P. 31 sama dengan 31,8 dikurangi 1,78, kita bulatkan ya. Sehingga hasil yang didapat untuk tekanan uap larutannya adalah 30,02 mmHg. Berarti jawabannya sama dengan D ya. Sekian pembahasan mengenai tekanan uap jenuh larutan, penurunan tekanan uap jenuh larutan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.